Nah, Jadi Bang Zuma ditanggapi tadi yang dipertanyakan, terus Bang Zuma bertanya lagi mungkin kayak gitu ya Bang Zuma. Silakan. oke. Nah, ini orang tak ada ilmunya ini. Yauma yuksafu an saqa wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Ini bukan betis Tuhan ini yang disingkapkan di sini, tapi betis manusia yang ada kemudian di padang mahsyar. Ini bercerita tentang padang mahsyar, ini bercerita tentang hari kiamat. Jadi yang diceritakan di sini adalah bagaimana kemudian adanya ketakutan hebat. Seperti misalnya kalau ada orang ketakutan, lalu kemudian menyingkap kainnya, memperlihatkan betisnya, artinya ambil kuda-kuda langkah 1000. Ini yang dimaksud ayat ini. Itu yang perlu dipahami. Tapi Anda tidak akan pernah sampai ke sana karena ini Al-Quran, sementara Anda hanya umat terjemah. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, Tuhan Anda katakan adalah Tuhannya Yahudi, itu mimpi. Tuhan Anda roh. Tuhannya Yahudi bukan roh. Tuhannya Yahudi pencipta roh. Bahkan Kolose 1:16 menerangkan itu, segala sesuatu yang tidak kelihatan adalah ciptaan. Roh itu ciptaan. Yesus itu ciptaan. Tuhan Anda adalah roh. Yang datang kepada Musa itu bukan Yesus. Lalu kemudian Anda membawa data, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga akan percaya kepadaku. Lah, Musa mengatakan Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Musa mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Musa mengatakan tak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Yesus pun mengatakan Yohanes 5:37, Bapa tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Lalu Yesus yang didengar dan dilihat bahkan dibunuh itu siapa? Jadi jangan Anda ngadi-ngadi membawa data. Tuhannya Kristen itu bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi pun bukan Tuhannya Kristen. Yang dimaksud Tuhannya Yahudi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada Nabi Muhammad, wahai nabiku, sebelum aku mengutusmu, aku telah mengutus nabiku lebih dulu bernama Musa. Aku berfirman kepadanya, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Tuh jelas. Tuhannya umat Islam berfirman kepada Tuhannya Bani Israel. Lalu Tuhan kami pun jelas dikatakan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Allah adalah sembahan Bani Ishak, Bani Ibrahim, Ishak, Yakub dan seterusnya. Wasabiha Ibrahim banihi wa Yakub, ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin. Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya agar menyembah kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Nanti tolong Anda jawab saya, di mana di kitabnya Yahudi mengajarkan menyembah anak-anaknya Maria? Di mana di kitabnya Yahudi diperintahkan menyembah roh, hantu, makhluk halus? Di mana itu tertulis? Tolong Anda tunjukkan. Ya, karena Tuhan kami umat Islam dan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, Bani Yakub itu adalah Tuhan yang sama. Anda boleh lihat di dalam Kejadian 17 nomor 7. Perjanjian kekal Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub menjadi Tuhan, menjadi sembahan Bani Ishak, Bani Ismail secara turun-temurun. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan dalam pemikiran saudara, Tuhan kami kemudian punya betis, Tuhan kami punya tangan kanan, Yesus punya tangan kanan, dia juga punya betis, tak ada yang salah kalau Anda menggunakan konsep itu. Oke? Berarti Anda ingin menyamakan Tuhannya umat Islam dengan Tuhan Anda. Karena Yesus punya betis, Cak Ayu, Yesus punya tangan, Cak Ayu, Anda menginginkan Tuhan kami juga sama dengan Tuhan Anda. Kalau Anda membantah wujud daripada Tuhan kami, kenapa betisnya Yesus Anda tuhankan? Kenapa tangannya Yesus Anda tuhankan? Tapi yang permasalahannya di sini bukan di situ. Permasalahannya di sini adalah Kristen itu penyembah roh. Yohanes 4 nomor 24. Sembahan Kristen itu adalah roh. Tolong tunjukkan di mana dikatakan di dalam kitabnya Yahudi bahwa Tuhan mereka yang mereka sebut Elohim itu adalah roh, hantu. Ada enggak di dalam kitabnya Yahudi bahwa sembahan mereka itu adalah hantu? Adalah pneuma, roh.
kalau ada tolong tunjukkan di mana tertulis itu. Saya pingin baca di mana dikatakan bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu roh. Setahu saya yang menyembah roh itu adalah agama pagan. Demikian. Baik, silakan Bang Fakir. Dijawab ya. Mute-nya dibuka Pak, mute-nya dibuka. Nanti pas mulai ngomong datanya langsung bro. Ya, kalau Allah itu roh. Dikatakan Kejadian 1 ayat 2, saya buka banyak data. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita, menutupi samudera dan roh Allah melayang-layang di atas bumi. Roh. Kejadian 41 ayat 38. Nih, Kejadian 1 ayat 4 ayat 38. Kejadian 41. Banyak cuma saya pakai data cuma. Perhatikan. Ya. Kejadian 41 ayat 38 dikatakan di sini. Ya. Perhatikan cuma. Nih. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawai, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Keluaran 31. Saya pakai data cuma. Ini yang kau minta. Keluaran 31 ayat 3 dikatakan. Banyak lagi cuma. Nih. Dan telah, perhatikan, kupenuhi dengan roh Allah, dengan kalian dan pengertian dan pengetahuan segala macam pekerjaan. Jadi jelas di dalam perjanjian lama Allah itu roh, dan ditekankan di Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh. Gitu cuma. Ya, ada ayatnya cuma. Tapi ketika kamu bilang bahwa itu roh, itu manusia, kamu baca ini cuma. Ini sekali lagi saya mulai. 4538. Rohmu ini manusia kah cuma? Rohmu ketika menampakkan betisnya, ini rohmu cuma, bukan manusia yang menampakkan betis. Gimana sih? Pemikiranmu cuma, perbaiki cuma, jangan kamu gak jujur rumah. Maka itu dikatakan di sini ya, di Sahih Muslim 3406 dikatakan ya. Nih, tangan Allah kanan semua. Ya, perhatikan cuma. Nih, Sahih Muslim 3406 dikatakan ya. Wassalam bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar panggung yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Awazalla. Ya, sedangkan kedua tangan Allah, ya cuma kedua tangan Allah cuma, yaitu orang yang berlaku adil dan hukum adil dalam keluarga dan dalam melaksanakan tugas. Kedua tangan Allah cuma, kanan semua. Jadi jelas Alkitab sudah menjelaskan bahwa Allah itu roh. Jadi tentang ketuhanan Yesus sudah dibilang dari tadi cuma. Ya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu Yesus ngomong cuma. Yohanes 8 ayat 54. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kenapa dia bisa berkata seperti itu kalau dia bukan sang firman sejak dahulu kala? Kami cuma, dia sudah ada cuma. Maka itu banyak nubuatan-nubuatan tentang Yesus Kristus. Ya, Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, dan aku memberikan manusia sebagai gantimu. Itu perkataan Allah. Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Karena berharga manusia di mata Tuhan, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, memberikan manusia sebagai gantimu. Ada nubuatannya cuma Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Maka itu dikatakan di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan denganmu. Keturunan perempuan inilah yang akan meremukkan kepada iblis. Maka itu lahirlah manusia akan meremukkan iblis. Siapa? Yesus Kristus. Di Lukas 2 ayat 11. Telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Itu juga. Maka itu dikatakan Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Ada dikatakan juru selamat cuma Yesaya 43:3. Maka itu Yesus adalah juru selamat dunia.
dikatakan ditekankan di Matius akan lahir anak menjadi juru selamat dunia. Jadi Juma harus paham tentang itu. Ya, makanya dikatakan Lukas 1 ayat 21, sesungguhnya engkau akan mengandung dan hendaklah menamakan dia Yesus, dan dia akan menjadi besar dan raja atas keturunanmu, kerajaannya tidak berkesudahan. Yesus Juma. Udah saya jawab. Sekarang kamu jawab bahwa Allahmu itu punya betis. Oke lah, gak usah lagi ke situ lagi. Allahmu tangan kanan semua Juma. Ya. Oke. Baik. Silakan nanti kita bahas lagi berikutnya. Silakan Juma. Biar lebih edukasi kawan-kawan di bawah ya, mungkin Bang Zuma menjawab terus bertanya, terus begitu pula sebaliknya Bang Safir menjawab, kalau sudah ditanya menjawab baru bertanya lagi. Nggak usah pakai timer lah, dewasa aja lah diskusi. Saya rasa nggak ada penghujat. Pakai timer aja, nggak apa-apa biar enak. Ya, dikurangi aja 3 menit aja Noraya. Oke. Tidak terlalu lama. Pakai timer aja biar lebih enak gitu loh. Iya, 3 menit aja. Ya, udah. Silakan Kanda. Iya, baik. Nah, ini kalau penyembah makhluk ini, kalau berbicara mengenai tangan Allah yang dibayangkan adalah tangan makhluk. Kan penyembah makhluk. Seperti tangannya Yesus, kan ketika masih bayi masih imut-imut. Sedangkan hadis riwayat Muslim, ketika kemudian berbicara kedua tangan Allah itu, yaitu tangan kanan, itu tidak seperti apa yang digambarkan oleh ahli bid'ah mujassimah yang mengira bahwa Allah itu makhluk. Memang Allah itu wujud. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Artinya ada. Tapi kalaupun kemudian saudara Kristen ini memaksakan kemudian bahwasanya Tuhan itu harus ada tangan, harus ada betis, lalu Yesus tangan, betis. Harusnya Anda berdamai dengan itu. Tetapi permasalahannya sekali lagi, yang saya minta di mana kitabnya Yahudi menjelaskan Allah itu adalah roh. Yang kau tunjukkan Kejadian 1 nomor 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh dewa melayang-layang, roteos melayang-layang di atas permukaan air. Loh, roh dewa, roh Tuhan. Kalau berbicara mengenai roh Tuhan, baca Kejadian 6 nomor 3. Roh Tuhan tidak selama-lamanya berada dalam diri manusia. Roh Tuhan berarti dalam diri kita ini adalah roh Tuhan. Berarti kita Tuhan gitu. Roh Tuhan itu sama seperti hamba Tuhan, rumah Tuhan, bait Tuhan, ciptaan Tuhan, malaikat Tuhan. Bukan berarti malaikat itu Tuhan, bait Tuhan bukan berarti bait itu Tuhan. Inilah kalian. Kemudian Anda membawa Kejadian 41 lagi. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Loh, mana roh itu adalah Allah? Mana tertulis Allah itu adalah roh di mana? Elizabeth penuh dengan roh, Yohanes penuh dengan roh, Zakaria penuh dengan roh, berarti semua dia itu Tuhan gitu. Yang saya tanya, di mana kitabnya Yahudi menjelaskan bahwa orang Yahudi itu Tuhannya roh? Tertulis di mana itu? Tertulis di mana itu? Sedangkan Kristen memang betul Tuhannya adalah roh. Wahyu 5 nomor 7, binatang bertanduk 7, bermata 7, itulah Tuhanmu. Jadi Tuhannya Kristen itu menurut penggambaran penulis Wahyu, dia melihat bahwa sosok yang ditemui di situ adalah binatang bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roteos. Jadi Kristen itu menyembah makhluk halus yang kau sembah, bukan seperti Yahudi. Yahudi itu tidak. Waktunya habis Bang Zuma, waktunya habis. Loh kok habis? Ya, 3 menit, 5 menit. 3 turun menit. supaya cepat. Nanti habis ini bisa TikTok-kan, biar bisa TikTok-kan. Ada pertanyaan Bang Zuma, silakan. Yang tadi saja ya pertanyaannya. Iya, oke. Silakan Silakan, jawab ya. pertanyaan saya. Perhatikan. Di mana di Bibelnya Yahudi, bukan Bibel Kristen ya, di mana tertulis di kitabnya Yahudi bahwa Elohim itu roh? Jangan kau balik. Roh Elohim. Perhatikan ya. Baca di Jubah. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk kosong. Lihat. Dan ruah. Apa? Nih, perhatikan. Ruah apa?
Ruah Elohim. Ruah Elohim, roh Tuhan. Ruah Elohim, roh Tuhan. roh Ya, Allah di dalam bahasa Arab. Elohim dalam bahasa Ibrani. Elohim ruah Allah, jamak. ruah Allah. Ruah Allah, ruah Allah. Udah, ruah itu roh Juma. Yang saya tanya, pertanyaan saya dong. Ya udah, saya jawab. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Kenapa Juma? Pertanyaan saya apa? Tunjukkan di perjanjian lama orang Yahudi Allah itu roh. Ya, mana tertulis Ya Allah udah ini roh. Itu roh Allah. Aduh. Dan Itu roh Allah. Ruah. Yang saya tanya, roh adalah Elohim. Allah. Allah adalah roh. Kamu Juma, Mana? gak mungkin harus tertulis begitu Juma. Kamu harus paham kalau dikatakan roh ya udah itu berbicara roh Allah. Kamu jangan framing. Loh, jadi kalau dikatakan bait Allah, berarti bait itu adalah Allah. Allah itu adalah bait. Allah itu di rumah. Gitu. Bait Allah ya Artinya mana kita berdoa. Artinya apa kalau bait Allah? Artinya apa Jangan kalau bait dulu Allah? potong-potong. Ya bait Allah itu luas maknanya Juma. Ketika saya berdoa, perhatikan, ketika saya berdoa, saya mengundang bait Allah di dalam hidup saya. Karena roh itu adalah bait Allah. Di mana roh berada, di situ aku berada. Itulah bait Allah. Paham tidak Juma? Saya minta Ketika dalil, engkau saya minta memanggil dalil, roh Bung. itu. Oh ini. Saya minta dalil. Nih. Dalil. Ya ini dia. Ketika ayat Alkitab 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Saya minta dalil Tuhannya orang Yahudi roh itu di mana tertulis? Kan sudah saya jelaskan Juma. Kenapa berbeli lagi Juma? Dalil, saya minta dalil. Bukan ruah Elohim. Saya sudah bukan. tunjukkan tadi. Gimana sih kamu? Itu bukan, itu adalah roh Allah. Yang saya tanya, Allah itu adalah roh. Mana? Roh Allah, dijelaskan ciptaan di- Allah, Aduh, malaikat Allah. Inilah akal si Juma. Ketika dari bilang roh Allah, ya berarti roh itu Allah. Loh, gimana Jadi caranya saya tuh? tanya kamu, ini roh siapa ini? Ini roh siapa ini? Saya tanya kamu, ini roh siapa? Roh Allah, artinya Ya roh udah, ciptaan Allah. berarti Allah itu Yang saya minta di mana dalilnya Allah itu roh? Yohanes 4 ayat 24 di perjanjian baru itu di kitabmu menjelaskan itu Tuhanmu Bang. Yang saya minta Tuhannya Alkitab Yahudi. kami tidak bisa dipisahkan dari kejadian sampai Wahyu. Kamunya Yang saya pisahkan minta kitabnya perjanjian lama Yahudi. punya orang Yahudi. Yang Di mana pasti kitabnya Yahudi perjanjian mengatakan lama punya roh saya. itu adalah Allah di mana? Di mana? Udahlah, jadi debat kusir jadinya ini. Ya saya minta dalil dong. Saya minta dalil. Ya, saya Anda tunjukkan. mencoba untuk melakukan penipuan dengan mengatakan Penipuan. Tuhannya Yahudi itu adalah roh. Mana Anda dalilnya? yang menipu ketika Mana rohmu dalilnya? menunjukkan Mana dalilnya? betis. Anda bilang itu Mana betis dalilnya? Allah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mas Safir izin Bang Zuma, kalau tidak bisa menjawab mualaf lawalan itu Pak Sayonara. Ngapain? Sudah Mana dijelaskan dalilnya? Mana Allah itu dalilnya? roh. Mana dalilnya? Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah. Ya udah, kalau roh Yang Allah saya berarti tanya dia roh. Allah itu Gimana sih, adalah Juma? roh. Sebagaimana dengar. Di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan makhluk. Roh itu makhluk. Berarti Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan roh. Oke? Nih sekarang kau jawab Juma. Sahih Muslim pertanyaan saya 5075. belum dijawab. Allah Gimana dong? membentuk dalam bentuknya. Membentuk Adam. Gimana itu? Allah membentuk Adam, Allah menciptakan Adam. Tadi kan Allah saya sudah- membentuk Adam dalam bentuk. Allah membentuk Adam dalam bentuknya, dalam bentuk Adam. Kenapa rupanya? Itunya itu huruf besar Juma. Dalam bentuknya, dalam bentuk yang dirancang oleh Allah. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi rupa manusia, khalifah. rupa Allah mirip dalam bentuknya. Itu meniru mengambil Alkitab. Maka itu dikatakan Allah segambar dengan Allah. Gimana sih Juma? Udahlah, saya kira debat kusir ini. Saya Dalil. sudahlah. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu adalah roh? Kan sudah saya jelaskan.
Tidak ada kamu menjawab. Tidak ada kamu menjawab. Sudah banyak Allah Tidak itu ada roh. kau menjawab. Allah itu melayang-layang, roh itu melayang-layang. Di Iya, roh Kejadian yang 4 ayat 38, melayang-layang. Keluaran 3 Itu, jadi kayak saudara. itu roh apa? Saudara, Roh kalau siapa Anda itu? Sekarang saya tanya. Saudara. Ketika di situ roh Elohim itu roh siapa? Di situ orang Yahudi bukan bukan memaknai Saya tanya kamu, ketika di situ Allah itu roh siapa itu? Saya tanya kamu. roh Allah. Ya udah, berarti Allah itu roh. Kau balik-balik. Oh begitu. Kalau bumi ini bumi siapa? Bumi ini bumi siapa? Bumi Allah. Berarti Allah itu bumi gitu. Kamu itu belajar di mana? Yang dimaksud roh di situ, asal kamu ngerti, itu ruah. Ruah itu artinya boleh angin. Kalau orang Yahudi memaknainya udara, oksigen, angin. Angin Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Itu baru betul. Karena ini proses penciptaan. Tuhan tidak sedang menjelaskan eksistensi dirinya sebagai Tuhan. Enggak. Kejadian itu proses penciptaan alam semesta. Berarti ruah Elohim artinya angin. Angin Tuhan, udara Tuhan, oksigen Tuhan yang Tuhan ciptakan melayang di atas permukaan air. Ya, Coba Anda lihat. Saya kira Juma kita Coba dapat Anda lihat. kusir jadinya. Tunggu. Kita nanti ketemu lagi, kita pakai tema lain. Coba Anda buka. Coba Anda buka Saya ayat sudah berapa 27 kali nomor 3. menjelaskan ada roh Allah. Anda Ya, salah. gak Coba usah Anda lagi buka kita ayat 27. Saudara, apa lagi? Saudara, coba Anda buka Kenapa? Ayub 27 nomor 3. Buka. Kenapa Ayub? Buka dulu supaya saya ajarin Anda apa itu roh Elohim. Gak usah kamu ajarin. Saya ajarin, buka. Ya kamu Kalau buka mau aja cerdas, situ. kalau mau cerdas buka Ayub 27 nomor 3. Silakan. Ya kamu buka aja situ kalau Buka. kamu mau Tadi Anda jelaskan. berani ruah Elohim. Biar Anda tahu ruah Elohim itu apa. Buka. Ya, Ayub 27 nomor 3. Kuajarin Anda apa itu Udah, ruah Elohim. saya kira Juma nanti kita lagi diskusi. Saya kira sudah beberapa kali bolak-balik Baik, kita. Pak Pendeta ya, izin ya, itu tidak terjawab Ya. tadi ya pertanyaan dari Bang Jadi Zuma ya. nanti kita lagi ketemu lagi dengan tema yang lain. Thank you ya semua. Salam semua. Assalamualaikum. Ya. Adinda Alfi. Alfi monitor, bantu ditunjukkan Alfi. Alfi, Ya, buka Assalamualaikum. dulu Dinda Ayub 27 nomor 3. Biar gurumu ini kok guru, biar abangmu ini tunjukkan kepada muridnya si siapa tadi itu si Titan. Ayub 27. 27 nomor 3. Coba teman-teman ini yang berapologet, utamanya anak-anak saya Islam. Lihat Ayub 27 nomor 3 untuk mengkanter ajaran pagan yang menganggap angin itu adalah Tuhan di dalam Kejadian 1 nomor 2. Silakan dibuka Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Ayub pasal 27 butir 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Theos masih di dalam hidungku. Bahasa Ibrani-nya roteos apa Dinda? Ruah Elohim. Ruah Elohim. Ruah Elohim. Ruah Elohim. Ruah Elohim itu berada di mana di situ? Di dalam apa? Di lubang hidung. yang ada di lubang hidung apa? Tuhan atau oksigen atau udara? Udara, oksigen. Udara itu, udara dari Tuhan. Berarti Kejadian 1 nomor 2 apa? Udara atau Tuhan? Udara dong. Itu kalau kita Di situ kan original tesnya Ayo. Tehum Perua Elohim. Teman-teman Artinya yang ada Perua di itu bawah bukan tepuk roh. tangan ya, takbir. Kebenaran Allahu Akbar. tidak akan pernah dipatahkan oleh kesesatan. Ada yang mau mualaf? Silakan. Olan itu Kanda. Tadi Olan bilang kalau ada pendetanya tidak bisa jawab pertanyaan mualaf dia. Ini. Apa Dinda Kejadian 1 nomor 2? Oke, baik. Kalau kita merujuk kepada Safiria, ini dokumen orang Yahudi ya teman-teman ya. Pada Genesis pasal pertama ayat yang kedua, di sini dikatakan and wind from God, dan angin dari Tuhan sweeping over the water, menyapu di atas air. Ini wind. Ini wind, ini angin, ini udara. Berarti ruah Elohim artinya apa? Udara Allah. Udara ciptaan Allah.
Iya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu adalah ciptaan Allah. Bait Allah, Ruah Elohim, Bait Elohim, berarti malak Elohim itu semua adalah makhluk yang disandarkan milik kepunyaan Allah. Kalau membantah, silakan buka Ayub 27 nomor 3. Maka yang masuk keluar di dalam lubang hidungnya Ayub, Tuhannya Kristus. Marah. Yang keluar di lubang hidungnya Ayub, 1, udara, oksigen. 2, ingus. Yang mana yang Tuhannya? Jawab. Ya kalau sesuai dengan pendapat dia Tuhannya ingus. Allahu Akbar, Masya Ya, Allah, Masya kita ambil Allah. kesimpulan ya teman-teman. Jadi pendetanya Olan tadi tidak bisa menjawab pertanyaan dari Bang Zuma. Kita menunggu Olan untuk gentleman ya, untuk gentlewoman untuk naik di atas komal dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi gimana ini? Gimana ini? Ada orang yang bertuhankan ingus, gimana dong? Bang Juma, Iya. sepanjang diskusi tadi itu Bang Billy dia lagi di kereta mendengarkan ini. Pendapat Bang Billy apa? Baru kali ini aku mendapatkan pendeta paling goblok yang pernah ada. Aduh, rugi. Yang saya pikirkan Olan rugi lagi 10 juta minimal. Aduh, bagaimana dong teman-teman sekalian? Nah, itu kalau keras suaranya berarti kencang bayarannya. Padahal menurut intel saya, mereka ini pendeta-pendeta ini tadinya rapat. Siapa di antara mereka yang tadi itu yang mau kemudian dan sanggup menghadapi Bang Zuma? Ternyata kalau nggak salah tadi itu yang mengaku si Titan. Mungkin saja tadi itu Titan. Alamak, kasihan. Tuhan Allah dikatakan punya tangan, Yesus punya tangan. Allah dikatakan punya betis, Yesus punya betis. Kena semua kena. Jadi tidak ada kesalahan dari aspek ketuhanan dia dilihat dari sudut pandang Islam dengan tuduhan angan-angannya dia terhadap sembahan kita, tak ada yang salah, tak ada yang keliru. Dia nggak bisa menyalahkan Tuhannya umat Islam, meskipun pada prinsipnya bukan seperti itu maknanya. Lalu kemudian Yesus punya betis, Yesus punya tangan, tapi ternyata Tuhannya adalah roh. Di mana kitabnya Yahudi dituliskan bahwa Tuhannya umat Yahudi itu adalah roh, ternyata dia menunjukkan Kejadian 1 nomor 2. Ternyata yang dimaksud di situ angin, udara. Pembenarannya adalah Ayub 27 nomor 3. Tidaklah mungkin Tuhannya dia itu adalah oksigen yang keluar masuk, dan tidaklah mungkin kemudian Tuhannya mereka itu adalah ingus. Tidak mungkin. Berarti betullah penyembahan terhadap roh-roh itu tidak disifati kemudian oleh sifat pencipta langit dan bumi. Karena pencipta langit dan bumi diterangkan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi di Mazmur 104 nomor 30, di situ dikatakan tesalak rukaka ibareun utekades penei adamah. Itu jelas. Apa artinya? Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbaharui muka bumi. Masya Allah. Sama seperti dalam Al-Quran juga. Bagaimana Nabi Isa kemudian dikirim roh, bagaimana Nabi Adam juga dikirim roh, diberikan roh Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Melayang uang 10 juta. Adalah lebih baik kalau Olan kemudian transfernya ke saya untuk menambah kemudian duit saya beli gereja, kan gitu. Assalamualaikum Paman. Assalamualaikum Paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dinda, silakan. Oke. Bang Daman. Ya dikit ya. Bang Daman. Ya saya jelasin masalah betis sama tangan-tangan itu semuanya ya. Ini dulu Bang Daman, Bang Daman. Yang ini dulu Bang. Apa? Yang ini dulu Bang, Yang mana ya mana? Ini Alfi tunjukkan ya, Alfi open cam. Ini materi berat, ini materi berat. Hati-hati. Teman-teman, ini pengetahuan ya. Oh iya, jadi. Ini pengetahuan ya. Yang dibawakan ini Bang Daman, udah pernah kita bahas kan. Allah Ya. menciptakan Adam dalam bentuknya.
Nah, kalau terjemahan Google kan ya di sini kan di N besar kan nih. N besar. Sementara di ensiklopedia hadis tuh dalam bentuknya nya itu N kecil tuh, nggak di strip dia. Jadi langsung tersimpulkan dalam bentuknya Adam. Coba jelaskan dulu. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Ya, saya Banpol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dalam bentuknya itu kan ada katanya kan nya itu kalau dalam bahasa Arab dinamakan dengan damir. Arti damir kata ganti orang ketiga. Di situ hu itu namanya mufrad, muzakkar, ghaib. Dia itu harus tunggal, dia itu harus muzakkar ataupun lelaki, dan itu harus ghaib. Arti ghaib artinya orang ketiga. Di situ cuma Adam yang orang ketiganya. Maka nya tersebut kembali kepada Adam. Oke. Itu secara nahwinya. Dah, pelan-pelan deh, ada yang Banpol di bawah, pelan-pelan jangan ya, saya Banpol. Dah, sorry. Saya Banpol. Dah. Jadi kan, kalau dalam bahasa Indonesia nya tersebut bedanya. Kalau dalam bahasa Inggris ada she, ada he. Jadi she dan he tersebut dimekanismekan bagaimana pengembalian damir orang ketiga he dan she itu. Her ada his gitu kan. Kalau bahasa Arab juga ada yang namanya damir mufrad mudzakkar ghaib, ada namanya damir mufrad muannas ghaibah, itu ada juga. Dah, makanya daripada hadis tersebut, nya tersebut bukan kembali kepada Allah, kembalinya kepada Adam. Karena apa? Karena ada ataf, dinamakan dengan ataf, kata sambung yang sifatnya memberitahukan kepada yang di belakang, dinamakan dengan ataf bayan. Arti ataf bayan apa? Kalimat penyambung untuk menceritakan kalimat sebelumnya. Mana kata-kata tauluhu, bermula panjangnya. Menunjukkan apa? Kalimat di belakang menjelaskan Adam, kalimat ke depan menjelaskan tinggi Adam. Menunjukkan apa? Kalimat terakhir menjelaskan kalimat yang di belakang. Itu satu. Yang kedua, ketika dikatakan tentang tangan Allah keduanya kanan. Tangan Allah keduanya kanan, sekarang gini. Kalimat tidak boleh sama seperti Bible. Kenapa tidak boleh sama seperti Bible? Yang mantap-mantap, ya, misalnya yang tidak setuju dengan akal mereka, itu perumpamaan paman, oh tidak bisa, tidak semua bisa dijadikan perumpamaan. Di dalam bahasa Indonesia, jika para pendeta tadi ataupun siapa yang dikatakan di STT itu, dia pernah belajar bahasa Indonesia, dia sudah pasti tahu perumpamaan itu wajib adanya indikasi untuk menegah kalimat makna hakikat. Contoh, kalau saya ngomong aku melihat matahari, maka itu maknanya hakikat karena tidak ada kata-kata penegah. Tapi kalau aku ngomong aku melihat matahari, wah lipstiknya merah, senyumannya indah. Kata-kata lipstiknya merah, senyumannya indah itu untuk menandakan bahwa matahari di belakang bukanlah makna yang sebenarnya. Al-Quran memberikan satu dalil, yang dalil itu menjadi dalil pengekang penuh terhadap penyerupaan Allah dengan makhluk. Apa kata Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Aku tidak serupa dengan apapun. Tiba-tiba Allah menyebutkan tangan. Nah, tiba-tiba Allah menyebutkan tangan, tiba-tiba Allah menyebutkan betis, tiba-tiba Allah menyebutkan arash. Menunjukkan apa? Wa kullu nasin auhama tashbiha awilhu awfawit warum tanziha. Di dalam kitab tauhid mengatakan wa kullu nasin, apabila ada nas, apa nas? Adanya sunnah, adanya Al-Quran. Auhama, membawa pemikiranmu, tashbiha, penyerupaan Allah. Awilhu, takwil orehmu dengan sastrawi, dengan kinayah sindiran, dengan istiarah pembinjaman lafal, dengan tashbihat penyerupaan, ataupun dengan yang dinamakan satu lagi mursalah, dengan adanya alakah ataupun pengkaidan. Udah. Untuk menunjukkan apa? Kalimat di belakang yang tadi, kalimat mengatakan Allah bertangan, tapi Allah bilang dia tidak serupa dengan apapun. Menunjukkan tangan itu bukan makna tangan secara hakikat, karena ada kalimat menegah bahwa hal tersebut makna hakikat. Oke. Implementasi ataupun kelogikaannya itu gimana? Implementasi dan kelogikaannya itu seperti ini. Di kepala kita, apa yang diyakini oleh kepala kita? Kambing tidak bisa main bola. Setuju? Setuju, paman. Paman, apakah tunggu, saya ngomong bapak juga. Paman, mau tanya dong. Ya. Paman, apakah kambing bisa main bola, paman? Tidak bisa, paman. Tidak bisa, paman. Oke, kambing tidak bisa main bola, paman. Berarti di kepala kita sudah punya chipset ataupun cakupan kambing tidak bisa main bola. Tiba-tiba paman, saya ngomong paman, aku tadi males banget main bola sama kambing. Menurut paman, itu kambing yang sebenarnya ataupun orang yang diumpamakan seperti kambing. Misalnya Pak Bom nggak mandi gitu.
Perumpamaan, Paman. Perumpamaan. Nah, sama lawan main bolanya itu sama sekali tidak bisa nendang. Nah, kayak kambing Gitu. dia bau dia Kayak nggak mandi kambing, kayak Pak ya, Bombong. bau. Nah, Selamat malam. Udah masuk bentar, rupanya diam. Dah. Sabar, Bang, sabar, Jadi, sabar. nah, karena ada kalimat penegah tadi, kalimat penegah bermain bola. Kata-kata bermain bola di mana chipset kita, kambing tidak bisa main bola. Oke, tiba-tiba dikatakan aku tadi bermain bola dengan kambing, menunjukkan kambing tersebut bukan makna yang hakikat, maka itu dikembalikan kepada perumpamaan karena chipset kita meyakini kambing itu tidak bisa main bola. Sama juga Allah mengatakan aku tidak serupa dengan apapun. Chipset otak kita sudah terkekang dengan Allah itu tidak serupa dengan apapun. Allah mengatakan yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas di atas tangan-tangan makhluknya. Maka otak yang logik, bukan pendeta yang abal-abal habis uang 10 juta tidak bisa berpikir bahwa itu bukan tangan dalam makna yang sebenarnya. Oke, seperti kata-kata tadi, kambing tidak bisa main bola, tiba-tiba disematkan kepada kambing yang bermain bola. Berarti ini kambing bukan kambing yang sebenarnya. Oke, last ini ya. Oke, sekarang yang terakhir kepada kedua tangan Allah. Kedua tangan Allah. Untuk perumpamaan ada yang namanya isti'ar, peminjaman satu lafal. Bagaimana peminjaman satu lafal? Ketika aku pakai satu lafal, aku tadi bermain bola bersama kambing. Untuk menunjukkan apa? Kambing tersebut dipinjamkan lafalnya untuk orang yang badannya bau, misalnya Pak Bom-Bom. Nah, terus ada yang dipinjamkan dua kata, dinamakan isti'arah murakab. Isti'arah murakab, benar. Artinya apa? Banyak lafal-lafal yang dipinjam. Contoh, kata-kata mulut sampah bukan berarti mulut dibuat daripada sampah. Udah, kata-kata mulut sampah bukan berarti orang itu ngunyah sampah. Akan tapi apa? Kata mulut mewakili kata omongan. Kata sampah mewakili daripada kata ketidakbergunaan. Sama seperti penegahnya Allah dikatakan tangan. Kedua tangan Allah, kedua-duanya kanan. Pertama, kedua tangan. Kata-kata kedua mewakili daripada perumpamaan langit dan bumi. Tangan adalah kekuasaan Allah di antara langit dan bumi. Kanan mewakili ke arah kebaikan. Menunjukkan apa? Allah kepada langit dan bumi, dan apa yang ada di langit dan bumi Allah ciptakan semuanya baik. Hanya manusia di dalam free will-nya memilih ke arah keburukan. Allah cuma mengatakan, aku cuma menciptakan kepada kalian yang baik, soal yang buruk kalian yang pilih. Berarti kata tangan untuk kekuasaan, kata kedua untuk langit dan bumi, kanan ke arah kebaikan, karena kebiasaannya kanan dipakai untuk sesuatu yang baik-baik. Seperti itu. Di Islam semuanya ada jawaban. Jazakallah, terima kasih banyak. Begitu penjelasannya teman-teman. Masya Allah. Ya. Jadi yang mana yang benar ini, Dek? Tuhan mereka udara atau ingus? Wah, Bang Juma, nggak boleh kayak gitu. Kita banpol peci merah. Kita banpol peci merah. Kita banpol. Tapi dibilang Ruah Elohim, Tuhan mereka Ruah Elohim. Ayub 27 nomor 3, Ruah Elohim keluar masuk di lubang hidung Ayub. Selamat malam. Selamat malam, Paman. Ya Bere ya. Selamat malam Bere. Jadi gimana itu Bang Juma transferan? Jadi gini, itu bentar Major. Itu pasti kan di belakang layar. Kau balikkan duit aku, hah? Malam kau balikkan duit aku. Gitu. Bentar. Kasih dulu ngomong sedikit aja dikit. Izin Paman. Iya Dinda. Untuk Olan, kesepakatan kita tadi, Anda akan mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika pendeta Anda tidak bisa menjawab pertanyaan dari Bang Zuma. Silakan, kami siapkan 1 kursi kosong. Tapi saya sapa dulu Bang Kores, asli atau palsu ini? Assalamualaikum Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Akhi Fandi, Gurunda, Bang Handi dan semuanya yang ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Olan, kami tunggu pertanggungjawaban Anda sebagai seorang manusia. Apa yang Anda ingin sampaikan? Kami simpankan 1 kursi kosong sebelum Major Congor ngomong sembarangan. Sembarangan. Ini aja gitu loh. Ya, aku mau ngomong bentar ya. Aku mau nanggapi Bang Juma dulu. Jadi gini Bang Juma, kalau sekelas pendeta memang kau Anda ajak untuk diskusi seperti ini, debat agama. Dan mereka akan berangkat dari literasi dari Bible sendiri, tidak akan keluar dari sana.
Ya tapi kalau Anda lawan dengan apologet ya mungkin baru cocok. Kalau pendeta kenapa? Mereka harus menjaga martabat mereka sebagai pendeta. Tidak akan mungkin ya kalau pendeta itu tidak akan ada menang kalahnya untuk melawan pendeta. Pendeta itu harus tetap menjaga martabatnya sebagai pendeta. Jadi yang cocok untuk diskusi sebagai pendusta, Bang. Menjaga perpuluhannya itu, menjaga cocoknya itu sebenarnya adalah debater orang Kristen ya. Contohnya apologetnya itu yang harus dilawan. Oh, kalau tidak bisa. Pendeta itu harusnya lebih hebat daripada pendebat. Pendebat itu apanya? Jemaatnya itu. Yang menguasai Bible itu adalah pendeta. Pendeta inilah yang harus kemudian memahami Bible. Masa kayak gitu tadi pendeta Titan ditanya begitu modelnya. Tolong tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi Tuhan itu adalah roh. Dia tunjukkan Kejadian 1:2 karena memang tak ada dalilnya. Karena Tuhannya Yahudi itu bukan roh. Kristen ini kan dari barat. Orang barat Romawi Yunani itu memang penyembah roh-roh. Jadi mereka menyembah roh-roh dan menginginkan Tuhannya Yahudi itu roh, tapi tidak bisa. Karena Tuhannya Yahudi itu adalah Tuhannya umat Islam juga. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan Tuhannya Kristen makhluk, roh, terkutuk lagi dia. Beda. Bang. Jadi gini. Gitu. Jadi gini Bang Juma, kalau Anda mengakui Tuhan yang Anda imani itu adalah Tuhan yang Anda imani oleh bangsa Yahudi, yaitu Elohim, berarti Anda sepakat dengan Kejadian 1:26 bahwa Anda segambar dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau Anda melihat dari tradisi orang Yahudi memaknai Kejadian 1:26 itu, baiklah kami menciptakan Adam serupa segambar dengan rupa kami. Maksudnya apa? Tuhan membuat rencana, Tuhan membuat rancangan, Tuhan membuat gambar, di mana gambar ini adalah sketsa awal dari penciptaan manusia bernama Adam. Sama seperti Al-Quran. Adam diciptakan kemudian sesuai dengan bentuk yang sudah direncanakan oleh Allah untuk Adam. Misalnya ada seorang arsitek menggambar bangunan, maka dia panggillah semuanya, marilah kita menciptakan bangunan serupa dan segambar arsitek. Maksudnya segambar dengan gambar yang dibuat oleh arsitek ini. Bukan berarti bangunan itu ketika jadi serupa dengan manusia yang bertitel arsitek tadi, tetapi gambar yang sudah dibuat, bentuk yang sudah ditentukan untuk dicipta sesuai dengan bentuk yang sudah digambar. Allah menggambarkan tentang Adam. Begini gambarnya Adam. Ada matanya 2, hidungnya di depan, kupingnya ada 2, tangannya 2, kakinya 2. Itu yang digambarkan. Maka Tuhan menciptakan Adam serupa dengan gambar Tuhan. Bukan berarti serupa dengan wujud Tuhan, serupa dengan hakikat Tuhan, tidak. Tapi serupa dengan gambar. Artinya serupa dengan rencana, rancangan Tuhan itu sendiri terhadap Adam. Itu loh. Makanya Al-Quran mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu artinya apa? Bahwa Adam diciptakan oleh Allah sesuai dengan ilmu Allah, sesuai dengan gambar dan ketetapan ide gagasan Allah. Seperti itu, Bung. Oke. Ya mungkin Adinda ada yang mau dijelaskan, silakan. Oke, yang lain. Bentar loh. Kalau Anda menganalogikan antara arsitek dengan gambarnya, ya, marilah kita menciptakan manusia gambar dan serupa. Ini maksudnya itu dengan kita ini siapa? Itu terjemahannya sesat, elah. Bukan kita itu di situ, gampang banget Bang. dibantahnya itu. Kami di situ, kami. Terjemahannya sesat. Bukan kita. Enggak. Kalau kita itu sudah pasti jamak. Mari kita menciptakan manusia, ya, segambar dan serupa dengan kita. Kita ini siapa? Bukan kita di situ, Bang, kami. Atau orangnya? Pasal menu itu kami, Bang. Ya jangan dulu, jangan di masalah kami. Sekarang kami ini siapa? Orangnya. Kami itu adalah Allah itu sendirilah. Maksud saya gini loh Bang Juma. Kalau dikatakan marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Bukan kita, kami. Kami, bukan kita. Ya udah saya ikuti, oke. Kami ini siapa? Orangnya atau gambarnya? Menggambar kami, gambar yang kami buat. Ini orangnya atau gambarnya? Tadi Bang Jumat tadi mengenalkan gambarnya Tuhan, idenya Tuhan, rancangan Tuhan.
Artinya Iya. apa? Tuhan Sekarang gini, Bang ingin Juma. Tuhan Elohim menciptakan itu kan Adam berfirman. Sesuai dengan rupa yang digambar oleh Tuhan. Itu maksudnya. Kan saya ikuti Bang Itu Juma. Gurunda punya apa? Gurunda punya analogi bagus yang soal kejadian 126 itu. Arsitek punya gambar, arsitek menggambar sesuai gambarnya. Iya, gitu. dengar dulu. Ingat aku tuh dari dulu tuh. Gini. Dari analoginya Bang Juma ya, antara arsitek dengan gambarnya. Jadi si arsitek mengatakan, marilah kita ya menjadikan suatu bangunan sesuai dengan gambar. Kami Itu merujuk pada gambarnya. Ini sekarang Elohim berkata, marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar kita. Iya, gambar Kita kami ini apa? siapa? Gambarnya Gambar atau kami orangnya? itu adalah apa? kepala, mata, hidung, telinga, leher, dada, lengan, tangan, jari, paha, betis, telapak kaki. Itu gambar kami itu. Gambar kami dalam menciptakan makhluk kami bernama Adam itu seperti itu. Tapi gambar kami bukan berarti gambar diri saya. Tapi rancangan gambar saya itu saya realisasikan, saya buktikan dengan menciptakan Adam sesuai dengan gambar kami. Gini loh Bang Juma, aku bicara itu sesuai yang tertulis dalam Bible saya sendiri ya. Anda Nah, tidak Anda membawakan menggunakan data terjemahan yang bahwa keliru. itu merujuk pada kata kami. Iya itu terjemahannya salah, Bre. Terjemahannya salah. Ya masa kalau misalnya gambar sesuai dengan gambar kita berpantat, masa Tuhan berpantat? Atau kita, Apa ya, sih, kami atau kita. Mayor? Itu kita ini siapa? Gambarnya atau orangnya? Yor, kita itu siapa di situ, Yor? Kami Bang Enggak, kami. saya mau tanya Bang Juma. Jadi aja kita ikuti Dia aja dia. membawakan tadi Mayor, narasinya Dita, menjelaskan Mayor, tentang iya itu. saya waktunya setengah menit doang. Gambarnya. Mayor, saya setengah menit. Kau kan pakai kita itu siapa? Ya kita itu pribadinya Allah Bapa itu sendiri, Elohim itu. Kita itu berapa oknum? Ya. Oh, di sana ya, nah itulah yang makanya orang Kristen mengimani ada Tritunggal, Allah Bapa. Oh, Anak, tiga Roh Kudus. Tuhan banyak kita, tiga jejer lanjut. Jangan Sudah kemana-mana selesai. dulu Bang Henry. Kita jelaskan dulu. Ini kami ini siapa? Orangnya atau gambarnya? Itu aja. Ini Gurunda siksa Gurunda. Iya. Apa katanya? Apa katamu? Dari tadi analoginya Bang Juma mengatakan seorang arsitek membuat gambar. Si arsitek Ya. mengatakan marilah kita membangun suatu bangunan sesuai dengan gambar ini. Itu kan merujuk Sesuai pada dengan gambarnya. gambar kami. Sekarang ini tunggu Bang Juma. Sekarang Gambar ini kami katanya, itu marilah kita terlihat- menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kami. Ikuti Bang Juma. Kami ini siapa? Kami adalah Allah, Tuhan itu sendiri. Ya udah berarti segambar dengan Tuhan. Makanya pertanyaanku, apakah ada sepakat? Kok bahwa ada segambar dengan Allah SWT? Tuhan? Gimana sih? Kok segambar dengan Ya itu pertanyaannya tadi Bang Juma. Major enggak ini Berarti Major. Anda ingin mengatakan Tuhan Anda itu punya nanot? Punya anus? Hah? Iya Pak. Seperti itu pemahamannya. Loh. Gimana ini? Izin. Major izin Bang Zuma ya. Bang Kores izin saya turunkan akun yang di bawahnya ini ya, nanti berdua sama Daman ya di situ ya, Bang Kores. Tunggu. Aku tunggu. Ya. Yang Kores turunin Nanti aja. aku naik Ini aku kembali cuma kalau siap. Nanti aku naik soalnya nggak bisa open cam ternyata. Jangan nggak kemana-mana apa-apa. Ini aku mau open dulu. cam. Di sini aja. Malam masih panjang. Aman Gurunda. Kita rayakan aku malam pakai yang- ini. Pendeta kita buat kabur. Ada yang mau naik Bang Zuma, ada yang mau naik. Ini maksud saya turun. Enggak. Si Titan ini kabur. Gimana Bang Daman? Bang Daman. Ya nggak apa-apa ya. Yang Kores turunin yang Kores karena nggak bisa open cam. Aku kira bisa open cam. Turunin aja. Nah, ya. Nora di sini Dah, sip. aja Nora, itu Nora di sini aja. Aku turunin Kores dulu nanti dinaikkan kembali sebentar, gampang itu. Ini ada adik kita mau naik Nah. ini. Tunggu dulu Bang Nah Kores. ini ya, ini sambil. Oh iya sok. Ini Bang Kores. Ya. Gini. Ya. Ya gini ya. Tadi itu pendeta kami saya itu bukan kalah sih sebenarnya, cuman nggak mau berdebat gitu kan. Terus dia kesini ngapain? Dia kayak gini loh, dengar dulu. Ya mungkin ada data-data yang belum lengkap gitu, kayak gitu sih. Tunggu dulu. Jangan bahas kaburnya. Dia menjawab nggak pertanyaan Gurunda? Itu intinya kan? Tidak menjawab. Menjawab tapi seadanya, tidak sesuai dengan pertanyaan. Karena nggak ada jawabannya. Bukan tidak ada jawaban gitu, karena gini. Iya.
Saya minta tadi adik siapa Amon siapa itu saya minta loh, mana dalilnya di kitabnya Yahudi Tuhan mereka yang mereka sebut Hasem Adonai itu adalah roh, di mana tertulis apa yang dia tunjukkan. Nah, Kejadian 1 nomor 2. Iya, kayak gini. Udara. Enggak gini Bang Juma. Enggak tunggu dulu. Ya. Tadi itu gini, ya kita gini loh, kalau room itu semakin memanas nanti gitu kan takutnya nanti kena blokir room si Pandi. itu pasti alasan pendeta yang dibuat-buat untuk dirimu. Bukan alasan pendeta gitu loh. Lah, terus kenapa dia pergi dan dia mengatakan nanti lain kali lagi ya Bang Zuma, nanti kita bikin tema baru lagi ya. Apa masalahnya? Saya kan tanya. Selamat malam teman-teman semua. Iya, malam. Nah, saya CP ya. Kita debat yuk, timer yuk. Siapa? Boleh? Saya CP. Boleh debat kita? Oh, ya. Bentar brother ya, bentar. Boleh debat kita? Ya udah gue blokir. Enggak malu dia. Udah gue blok udah. Enggak, kenapa kok kayak gitu? Kenapa turunkan? Enggak bisa. Sampah enggak di sini tempatnya, di tempat sampah. Penghujat, beliau itu penghujat. Si CP itu penghujat. Oh, saya nggak kenal lah itu ya. Nah, cuman saya menyampaikan tadi, ya mungkin karena ada satu data yang mungkin yang belum valid, jadi ya takut jarum si Pandi nanti ini bisa terblokir loh. Kena apa? Gini, Olan gini, mau roomnya rungkat, mau pendetanya minta tema baru, mau roomnya nggak kondusif. Sebelum semua itu terjadi, pendeta yang dibawa Olan, dia Titan ya, pendeta penghujat, tidak bisa menjawab pertanyaan Gurunda. Kan itu sudah terpenuhi itu. Ini yang ngomong siapa nih? Tunggu, yang ngomongnya siapa nih? Iya, Bukidi. Kakak saya. Lanjut. Oh, iya. Bukan penghujat, bukan. Dari mana Anda bilang itu? Enggak, masalahnya gini Olan, pendestamu itu tidak bisa jawab apa yang ditanya Bang Zuma. Terpenuhilah dasar kita tadi. Bukan tidak bisa menjawab, Pandi. Bukan tidak bisa menjawab. Karena gini, kita umat Allah tadi, kita udah cukup lah biar Allah aja yang mengerti, yang tahu gitu. Dia sudah menjawab, tapi jawabannya itu tidak membuktikan apa-apa kalau Tuhannya Yahudi itu roh. Kan tidak, tadi sudah dibedah. Ruah Elohim artinya angin Tuhan. Ruh itu angin, makhluk. Mau diartikan juga sebagai pneuma juga bisa. Roh itu makhluk. Roh Tuhan artinya makhluk Tuhan. Mau diartikan sebagai makhluk halus boleh. Diartikan udara, angin boleh. Nah, untuk memaknai ruah Elohim itu apa, saya tunjukkan data Ayub 27 nomor 3. Ternyata ruah Elohim keluar masuk di lubang hidung Ayub. Permasalahannya sekarang, kalau ruah Elohim itu adalah Tuhannya orang Kristen, berarti apa yang keluar masuk di lubang hidungnya Ayub? Ingus atau udara, oksigen? Salah satunya itu. Apa? Bang Juma mengatakan angin itu makhluk. Iya. Ya iyalah, segala sesuatu di luar Tuhan itu makhluk. Sabar major. Abang Juma, abang jangan kayak gitulah. Kita bisa baik-baik, Ya ini sudah baik. Ayub 27 nomor 3, ruah Elohim keluar dari hidung Ayub. Apa itu yang keluar dari lubang hidung Ayub? Upil, ingus, udara, yang mana? Salah satunya dari 3 ini. Bukan kayak gitu loh. Bukan kayak gitu. Makanya Kristen dan Yahudi itu tidak bisa satu konsep dalam hal konsep bertuhan. Karena udara dituhankan oleh Kristen, bisa jadi hantu juga dituhankan oleh Kristen, makhluk halus, roh. Sedangkan orang Yahudi tidak menyembah itu. Orang Yahudi itu menyembah Tuhannya yang disembah umat Islam juga. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam kitabnya orang Yahudi, di Yesaya 5 nomor 16, tetapi Tuhan semesta alam, Rabbus samawati wal ard, ternyata maha tinggi ta'ala, dan Allah yang maha suci. Coba, subhana wa ta'ala, maha suci maha tinggi. Ini Tuhan kami. Coba dibuka Yesaya 5 nomor 16 itu. Itu Tuhannya umat Islam itu. Ya udah cukup Bang. Nggak usah dibicarain itu. Corona
Jago amat guruna. Kesepakatannya gimana, Olan? Kan katanya mau syahadat kalau tidak bisa jawab pendetstanya tadi. Udah aku keluar dulu ya, soalnya lagi sibuk juga sih. Oke, kita lanjut yang tadi Bang Juma. Yang tadi. Apa lagi? Yang mana? Apakah Bang Juma sepakat bahwa Anda itu segambar dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Saya segambar ada aja. Allah laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi itu bangsa Israel tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan manusia Tuhannya Israel itu. 2 Samuel 7:22. Tuhannya Israel tidak serupa dengan manusia. Yeremia 10 nomor 6 tidak serupa dengan manusia. Pertanyaanku, apakah Bang Juma sepakat bahwa Bang Juma itu segambar dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Mati Mija. Apa sih Kejadian 1 nomor 26 itu? Bang Juma mengatakan bahwa Bang Juma mengimani Tuhannya bangsa Israel. Ya iyalah. Oh, berarti Tuhan Anda juga Elohim. Mereka menyebutnya Elohim, kami menyebutnya dengan sebutan Allah. Iya, berarti Bang Juma juga menuhankan Elohim dong. Ya. Kalau yang mereka sebut Elohim itu Tuhannya Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub, ya itu Tuhan kami. Kenapa bermain? Anda yang harus dipertegas ya. Berarti Anda beriman pada Elohim. Hei, dengarkan saya. Tuhan saya itu Allah. Oke? Dan kitab saya bukan Taurat. Kitab saya bukan perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Tuhan saya Allah. Kalau orang Yahudi menyebut Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu dengan sebutan Elohim, maka itu adalah Tuhan saya. Paham sampai sini? Berarti Tuhan Anda juga Elohim. Loh, apa sih orang ini? Anda Tuhan Anda juga Elohim dong. Lah kalau yang mereka maksud Elohim itu, kan itu susah kali mengaku Bang Juma. Di dalam Al-Quran tidak ada disebut Elohim, Cak Ayu. Tuhan saya Allah. Dengarkan pernyataan saya. Tuhan saya Allah. Tuhan saya Allah. Tuhan saya Allah. Tuhan saya Allah. Dan tidak ada disebutkan Tuhan saya itu kemudian bernama Elohim, itu nggak ada. Tuhan Bang Juma Allah. Sekarang saya mau bertanya. Tuhan menurut Bang Juma, Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu satu. Tidak seperti di agamamu ada 3. Ya, tadi Bang Juma cuma mengakui bahwa Bang Juma mengimani Tuhannya bangsa Israel, yaitu Elohim. Saya tanya, apakah Bang Juma beriman pada Elohim? Kau itu kenapa sih kayak setan kau itu? Saya katakan Tuhan saya Allah. Tuhan saya Allah. Dan kalau orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu dengan sebutan Elohim, itu berarti Allah bagi kami, Elohim bagi mereka. Gimana sih orang ini? Rusak otak Bang Juma, kita sama-sama manusia ciptaan Tuhan Bang Juma. Tahu. Anda penyebutannya dengan apa? Siapa bilang kau ciptaannya Yesus? Kau bukan ciptaan Yesus, kau ciptaannya Allah. Sayangnya kau bahlul, kau jahil. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma, wa hadza kitabun musaddiqul lisana Arabiyyah liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin." Tuh, Al-Quran saya mengatakan, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Sementara Al-Quran juga mengatakan Allah mengutus Rasul menggunakan bahasa kaumnya. Nabi Musa menggunakan bahasa kaumnya. Allah memperkenalkan sifat-sifatnya kepada Musa dengan menggunakan bahasa kaumnya. Disebutlah kemudian El-Eroi, El-Saddai, El-Olam, El-Hasem, Adonai. Mereka menyebut itu. Nah, kemudian dalam Al-Quran ketika diwahyukan kemudian pengajaran-pengajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kepada baginda Rasul Muhammad SAW, Allah
berfirman dengan menggunakan bahasa Arab. Maka Allah menyebut pernyataan-pernyataan Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi sebelumnya itu dengan menggunakan bahasa Arab. Maka kesimpulannya kemudian innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah ini yang pernah berfirman kepada Nabi Musa. Jadi kalau hari ini orang Yahudi menyebutnya Eloah, maka kalau itu yang datang kemudian kepada Nabi Musa, maka hakikat pencipta yang datang kepada Nabi Musa itu menyatakan diri kepada baginda Rasul Muhammad SAW dengan menyebut namanya dengan Allah. Maka Allah, Eloah, itu adalah hakikat yang sama, sembahan Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Nah, pendeta muda kabur. Gimana dong? Oke, Adinda silakan diambil alih. Tadi mana Dinda Koris kok pergi? Ada Bang Juma. Selamat malam. Lang. Halo. Ya. Wah, luar biasa. Bisa saya dengar suara Bang Juma nih. Ya, gimana Bang? Anda buka baju itu Bang, nggak dingin? Halo. Bang Juma. Tidak, Paman. Apa sih? Semua video Bang Juma di YouTube itu tiap hari saya itu dengar dan ketawa-ketawa. Alhamdulillah. Sangat menghibur, benar luar biasa. Alhamdulillah. Benar Bang Juma, saya terbuka hati saya, demi Allah saya belum ngomong, mau nangis saya Bang Juma. Benar semua kata Bang Juma, masuk akal. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya Bang Fikri Katolik ya? Katolik ya? Iya betul. Jadi gimana ya kalau mau, aduh luar biasa memang. Untung saya tuh nonton video Bang Juma, semua saya subscribe itu, saya like, makanya saya dapat live ini kan dari YouTube ini kan. Ya Masya Allah. Dari YouTube saya usahakan gimana caranya saya bisa masuk ya cari Bang Juma nih. Terus saya tengok, saya buka lagi, saya dapat sampai dinaikin benar. Tadi itu saya bilang upload lagi tulisan supaya dinaikkan karena saya rasa susah naiknya nih Bang Juma nih. Saudara masih Katolik? Saya sudah lama mualaf Bang Juma. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Paman luar biasa, Paman luar biasa, Paman. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan framing lah Fikri. Ya. Jangan framing lah. Kalau udah mualaf aja. Kok mualaf framing? Nah, artinya kupikirnya Kristen speaker ini. Bang, keluarga ada masalah apa Bang? Enggak ada masalah apa Bang? Enggak, artinya kupikir dia Kristen lalu terkagum-kagum dengan ceramah Bang Juma yang nol gitu. Dia arah sendiri. Kau kelebihan berpikir bro. Kau kelebihan berpikir. Anda tidak pakai akal sehat Bang. Silakan. Dengar, saya ini Katolik dulu. Jangan framing lah. Kalau sampai di sakramen, aku mualaf aja, nggak apa-apanya itu. Ya kan kau pengen buktikan saya Katolik apa enggak? Saya buktikan ke kau. Kamu Kristen kan? Bang keluarga dikit. Bang keluarga pakai peci merah nggak? Ya, Bang keluarga pakai peci merah nggak? Pakai peci merah nggak? Enggak. Oh ya udah, saya cuma mau bilang saya Banpol. Lanjut ke Anda. Ya, lanjut. Bang Fikri silakan. Gimana? Alhamdulillah Bang Juma, apa yang Bang Juma katakan pernah ada kata yang bikin saya tuh sampai sekarang itu saya ciptakan ke istri saya dan dia benar betul kata Bang Juma. Kata Bang Juma, waktu kita mau sholat kita ambil udhu, kan ada di videonya. Kalau di Kristen itu kan masalah pembaptisan itu kan pernah ada membahas itu, benar Bang Juma ya? Iya betul. Jangan tanya Juma, tanya baptis. Keluarga semua orang kenapa kok kayak gitu kau? Yang kayak gitu. Saya yang Bang yang belum Kristen ya, saya bilang cepatlah sebelum terlambat. Kesian.
Kalau kau mati bukan kau di muslim, benar demi Allah, saya berani jamin kau. Subhanallah, paman luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya merasakan betul Bang Juma, ini merinding saya ngomong Bang Juma ya. Demi Allah di mana saya merinding ini Bang Juma. Saya sholat itu saya rasa sejuk, hilang beban saya. Dulu saya peminum Bang Juma. Saya dulu ini pernah jadi guide di Bali Bang Juma. Kalau nggak percaya mau saya bahasa Inggris, saya buktikan ya, bahasa Jepang pun saya bisa. Bahasa Jepang ya. Konnichiwa, genki desu ka? Hai, genki desu. Watashi wa deni desu. Sayonara. Mantap. Wah, sawadika akung sawadi mau apa pengula. Ya, kukira kura-kura. Hai, kira. Mantap. Dulu saya ini sekarang Juma. Bori tak kerawah. Ori mau malaba. Watashi wa Indomie Gasuki. Watashi wa hukumnya. Kalau ngomong, kamu si kilo on kayaknya. Nah, itu Masya Allah, Masya Allah. Terus bang. Ini kesaksian seorang mu'allaf. Saya nonton video Bang Juma itu, terbukalah hati saya bahwa dunia ini sementara. Kalau Islam yang betul itu, kalau dia kaya dia tidak sombong, kalau dia miskin dia tidak putus asa, karena dia tahu dia berasal dari mana, dia akan tempat